preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Halo sahabat bagi-bagi, kekuatan militer Indonesia memang merajai Asia Tenggara, namun kita semua tahu TNI masih kekurangan alutsista di segala postur. Baik darat, laut dan udara Indonesia masih perlu peningkatan, dan ya pemerintah kita sedang mengupayakan hal itu meskipun tak secepat yang dibayangkan. Sahabat bagi-bagi, upaya peningkatan pertahanan ini pun turut dicanangkan oleh pemerintahan Brunei. Yang lebih mencengangkan, negara tetangga kita yang satu ini rupanya tak memiliki jet tempur untuk angkatan udaranya bos. Di lini angkatan laut pun juga, Sultan Hassanal Bolkiah belum bisa membelikan Royal Brunei Navy kapal selam. Padahal kapal selam merupakan senjata paling strategis untuk menjaga lautan sebuah negara. Di saat Indonesia telah memiliki lebih dari satu kapal selam dan bahkan membuatnya sendiri, Brunei justru tidak memiliki sama sekali, dan inilah yang menjadi perhatian negara yang satu ini. Dikutip dari Janes.com, kekuatan Royal Brunei Navy sendiri bertumpu pada kapal patroli lepas pantai Darussalam kelas sebanyak 4 unit saja. Sangat jauh berbeda dengan kekuatan TNI AL di mana satuan kapal eskorta Komando Armada II Indonesia saja diperkuat dengan light frigate Marta Dinata kelas dan korvet Diponegoro kelas. Kemudian untuk patroli laut jarak dekat, AL Brunei mengandalkan 4 unit Ijtihad kelas dan 2 unit Fast Attack Craft Musta'id kelas serta Waspada kelas. Sedangkan TNI AL padu padanya ialah KCR 40-60 meter buatan dalam negeri yang jumlahnya sudah mencapai 2 digit itu. Untuk pertahanan pantai Royal Brunei Navy kemampuannya amat terbatas lantaran cuma ada 5 unit KH-27 kelas yang bersenjatakan senapan mesin kaliber 7,62 mm. Ya memang berbeda, bisa dilihat dari luas wilayahnya, Indonesia wilayahnya luas dengan lautan yang luas pula, otomatis armada tempur lautnya harus sepadan. Meskipun kita masih jauh mengungguli Brunei, nyatanya angkatan laut kita masih cukup tertinggal bos. Jadi kita tidak boleh berpuas hati terlebih dahulu, karena masih banyak yang harus dibenahi. Tak terkecuali akuisisi kapal selam baru untuk meningkatkan stabilitas di lautan. Dan begitu pun dengan Brunei, apabila Royal Brunei Navy mengakuisisi setidaknya 2 kapal selam maka pertahanan negeri Sultan Hassanal Bolkiah itu bakal meningkat drastis. Sahabat bagi-bagi, Indonesia memang lebih unggul dari Brunei, namun siapa sangka Angkatan Laut Brunei pernah menawarkan kapal perang kepada Indonesia dengan harga yang sangat murah. Percaya nggak percaya kenyataannya memang benar bos, dikutip dari zonajakarta.com, Brunei pernah menjual kapal perang yang baru saja dipesan untuk mereka kepada TNI AL seperti yang sudah admin katakan di awal bahwa Brunei pun tengah memodernisasi alutsistanya. Untuk itulah mereka memesan 3 kapal perang korvet dari Inggris, namun sayang kapal yang mereka pesan tak sesuai harapan. Ya karena itulah Brunei akhirnya menjualnya dengan harga murah kepada Indonesia. Saat itu Brunei pun tak mempermasalahkan harga akhir penjualan kapal perangnya ke Indonesia, karena kita tahu Indonesia dan Brunei memang begitu dekat. Sahabat bagi-bagi, memang benar Indonesia membeli dengan harga murah, namun persoalan ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa kapal yang gagal tidak memenuhi standar spesifikasi teknis harus dibeli. Apakah pemerintah tidak khawatir setelah dibeli malah tidak bisa dipakai? Ya jelas pertanyaan semacam ini akan muncul, lantaran Indonesia membeli kapal bekas angkatan laut lain bukan beli baru. Mungkin pertanyaan semacam ini juga muncul ketika pemerintah kita berniat membeli kapal selam bekas ya? Mengapa tidak membeli yang baru saja, agar keamanannya lebih terjamin? Namun kembali lagi, semua keputusan pemerintah, jadi kita nggak bisa apa-apa ya? Nah sahabat bagi-bagi, menjadi kekuatan utama ASEAN memang sudah semestinya Indonesia kuat bukan cuma katanya, tapi memang kenyataannya. Dan ini yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan pertahanan di segala lini. Sobat sekalian, berita yang admin sampaikan kali ini sedikit flashback dan ternyata hampir persis dengan kejadian di masa sekarang. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah membeli alutsista bekas dengan harga murah merupakan solusi untuk modernisasi kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalam.